Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Mengajar Apa Yang Berguna. Yesaya 48 ayat 17, saya akan bacakan buat kita semua. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah saudara, kalau kita baca ayat ini, Tuhan itu bukan hanya menebus dosa kita, ya. Yesus itu penebus, ya. Dia juga dikatakan sebagai guru, ya. Guru yang mengajar. Makanya Yesus dikenal ketika dia hidup selama 33,5 tahun, itu dia dikenal sebagai rabi, sebagai guru, ya. Nah saudara, dikatakan akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Jadi dia mengajar sebagai pengajar, sebagai guru. Apa yang diajarkan? Mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara, kita belajar sesuatu, pasti sesuatu itu berfaedah atau berguna buat kita. Contoh, ketika saya remaja, ya, orang tua saya mengatakan ambil ekonomi, karena pasti ekonomi, pelajaran ekonomi, ilmu ekonomi pasti dibutuhkan. Dan saya ambil ekonomi, saudara. Dan betul, saya bekerja karena ilmu itu, pengetahuan itu ternyata berguna buat saya, ya. Nah, zaman sekarang ini, saudara, pengetahuan IT, teknologi, programming itu sangat dibutuhkan. Ya, di dunia digital IT seperti sekarang ini dibutuhkan skill, kemampuan IT. Nah itu saudara pelajari, itu akan berfaedah. Nah ada satu pelajaran atau ada ilmu yang kita harus pelajari, yaitu ilmu tentang Tuhan, ya. Bukan hanya tentang Tuhannya yang kita harus pelajari, tetapi kita harus mengalami Tuhan. Karena ketika kita mengetahui Tuhan dan mengalaminya, kita akan mendapatkan manfaatnya, mendapatkan faedahnya, saudara. Ya, faedah kita belajar kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya di bumi ini saja, tetapi di dunia yang akan datang. Karena firman Tuhan itu berguna bukan hanya untuk saat ini, sebagaimana ibadah. Ya, dikatakan kalau ibadah dikatakan 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah mengandung janji bukan hanya hidup saat ini, tetapi untuk hidup yang akan datang. Sama belajar firman Tuhan, saudara, itu berguna. Ya, dikatakan 2 Petrus 1 ayat 3. Dikatakan begini, 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Berguna untuk apa? Berguna untuk hidup saleh, hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kita belajar firman Tuhan itu berguna untuk hidup yang saleh, ya, supaya kita bisa memiliki hidup yang saleh. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan, apa yang kita harus lakukan, sehingga ketika kita melakukannya, hidup kita diubahkan. Sebagaimana murid belajar, ya, orang Kristen dewasa disebut murid. Ketika dia belajar, hidupnya diubahkan. Dia memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi karena belajar. Nah, Tuhan mengajar kita apa yang berfaedah, apa yang berguna, ya. Berguna untuk hidup kita bukan hanya sementara di bumi ini saja, tetapi juga di kekekalan. Saya menyaksikan banyak orang yang rohaninya rapuh. Karena apa? Karena tidak ada kebenaran. Kenapa? Karena tidak beribadah. Rohnya kering. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Orang yang rohnya kering, yang tidak ada kebenaran, yang gak ada firman Tuhan, itu keblingsatan, memiliki rasa takut, gak ada ketentraman, ya, panik, ya. Tapi kalau orang Kristen yang ngerti kebenaran firman Tuhan, tidak ada situasi kondisi apapun yang membuat dia jadi takut.
Sebab apa? Dia tahu firman Tuhan mengatakan Tuhan itu penebus, Tuhan itu jaminan kita, Tuhan itu pemelihara, Tuhan itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ya. Nah, COVID-19 ini saudara, memang konon katanya vaksinnya mulai ditemukan dan sudah dites, mungkin dalam waktu dekat ini akan diproduksi sehingga orang bisa memiliki kekebalan tubuh dan aman untuk menjalani hidup normal seperti sebelum ada pandemi ini. Itu masih lama saudara, tahun depan mungkin 2021 baru selesai, 2002 baru tuntas semua. Nah, sementara ini bulan demi bulan kita mesti menjalani. Nah, kekuatan itu dari mana? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti makanan, ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Jadi tubuh kita butuh roti, butuh makanan, butuh minuman. Tetapi roh kita butuh firman yang akan menyegarkan jiwa kita, yang akan menguatkan kita untuk menjalani hidup ini. Dan juga bukan hanya hidup saat ini, hidup yang akan datang. Di Yesaya yang kita baca tadi ayat 17 dan lanjutannya dikatakan ayat 18 dikatakan begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Lihat, orang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan, artinya yang melakukannya, dikatakan damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kalau sungai tidak pernah kering, di kiri kanan sungai itu pasti tumbuh pohon, dan pohon itu akan berbuah. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau saudara perhatikan gelombang laut itu nggak pernah berhenti. Nah, kita yang belajar firman Tuhan yang tidak pernah berhenti itu apanya? Kebahagiaan. Kebahagiaan kita tidak akan pernah berhenti. Bahkan kebahagiaan kita bukan hanya di bumi ini saja, tetapi di kekekalan. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kresik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Jadi ada janji berkat, ya, buat anak cucu orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dan melakukannya. Itulah sebabnya berbahagialah, kata Tuhan, orang yang bukan hanya mendengar tetapi memeliharanya, artinya merenungkannya kemudian melakukannya. Sebab firman Tuhan akan menuntun dia kepada kekekalan. Nah, untuk itu saudara, marilah kita belajar apa yang berfaedah. Nah, yang paling berfaedah adalah kebenaran firman Tuhan. Dulu ada joke, ya, ilmu yang paling tinggi adalah teologi, bukan psikologi. Ilmu yang paling tua adalah filsafat. Ya. Saudara, kita boleh belajar ilmu pengetahuan termasuk teologi, tetapi jangan sampai kita melupakan kebenaran firman Tuhan dan mengalami kebenaran firman Tuhan itu. Ketika kita mengalami kebenaran firman Tuhan itu sama dengan kita mengalami Tuhan sendiri. Kalau kita mengalami Tuhan, mendapatkan Tuhan di bumi ini, kita akan mendapatkan Tuhan juga di kekekalan. Makanya selama kita hidup di bumi ini, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan berkata, aku sudah tua Pak, bagaimana bisa aku belajar firman Tuhan? Bisa saudara, selama otak kita masih bisa bekerja, berpikir, gunakan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika datang waktunya, di mana detik-detik akhir hidup kita, di mana kita tidak bisa lagi, panca indera kita nggak bisa lagi mendengar firman Tuhan, ya, telinga kita udah mulai tuli, mata kita sudah mulai buram, tidak bisa membaca Alkitab dengan baik, tetapi firman Tuhan sudah melekat erat di dalam batinmu, dan itu menjadi bekal kita menghadap Tuhan, karena hidup kita sudah berkenan sesuai dengan firman Tuhan, dan kita akan disambut di keabadian bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.